jangan sampai salah pasrah nih gitu kan. Nah intinya di sana. Mari kita berdoa kepada benar-benar yang bisa mengabulkan doa itu gitu loh, kira-kira begitu. Guti biasanya yang bisa ngabulin. Ya, berbeda dengan ateis, dokter kan udah pernah menjelaskan nih berdoa nih. Kalau ateis ya selesai, nggak ada lagi mau berdoa kemana, dia nggak punya Tuhan kok. Betul. Kira-kira begitu, Bang Juma. Mudah-mudahan tidak dimengerti nih. Ya, Iya. Kalau udah live admin Bang Juma, silakan Bang Juma memulai dulu supaya ada semacam prolognya ya, supaya kita bisa diberi edukasi lah. Dokter juga ada 2 di sini kok. Silakan Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kesehatan dan juga kewarasan yang diberikan kepada kita semua, sehingga aktivitas rutinitas keseharian kita diupayakan bernilai ibadah di setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Amin. Senantiasa kita bersalawat, memuji, menyanjung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, kiranya dengan syafaat beliau kelak kemudian kita termasuk golongan hamba umat yang diberi nikmat keselamatan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan panduan kita di dalam beragama yang kemudian kita sebutkan dengan kitab, dan kitab ini kemudian kita katakan kudus atau suci. Nah, kita sebagai umat Islam jelas mengetahui bahwa setiap kita menguraikan sebuah pemahaman atau konsep atau narasi yang menjadi sandaran kita menjadi seorang muslim, maka selalu berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Bukan karena tanpa alasan, karena Al-Quran itu memang di samping isinya, dari penamaannya saja itu sudah merupakan muatan ilmu yang tak bisa tertandingi. Nah, jadi kenapa Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci? Oleh karena tidak ada satupun di dalamnya yang kemudian berasal daripada intervensi manusia, tapi murni kemudian merupakan pewahyuan yang menjadi petunjuk bagi Allah. Baik itu karena diwahyukan karena adanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maupun sebagai penggambaran cerminan ya apa yang kemudian dibutuhkan manusia ke depannya. Nah, Al-Quran menerangkan dirinya. Inilah hebatnya Quran. Ketika dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya Al-Quran itu sebagai kitabullah, dia juga disebut dengan Al-Kitab. Sehingga ketika Al-Quran disebut Al-Kitab, dia punya legalitas yang jelas bahwa dia berhak menyanjang memiliki penamaan yang disebut Alkitab, karena memang dia menerangkan dirinya zalikal kitabu. Artinya Alkitab ini merujuk kepada wahyu yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan itu adalah Al-Quran. Nah, sebagai Al-Quran pun dikatakan kitab suci karena yang mewahyukan juga adalah esensi yang suci, ya, yang maha suci. Tabarakalladzi nazzalal furqan alal abdihi liyakuna lil alamin nazar. Ini jelas maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi ketika dikatakan lil alamin nadhira, artinya itu kepada seluruhnya. Tidak ada aspek yang lalai daripada
pengutusan daripada Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Furqan, sebagai hudan. Nah, artinya bahwa Al-Quran memiliki nama yang juga menjelaskan tentang keberadaannya sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, dan yang hak dan yang batil. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci, karena di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada pembeda, di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu ibarat buku petunjuk yang kemudian menjadi hal yang memberikan spirit, memberikan ruh kepada manusia yang mengimani Al-Quran itu, sehingga setiap gerakan manusia yang memiliki roh Al-Quran itu akan tercermin bahwa orang tersebut melakukan satu kegiatan yang kemudian kegiatannya itu adalah berdasar terhadap firman yang diwahyukan oleh Allah. Saya kira begitu sementara dari saya. Semoga saudara kita Pak Dr. Adi bisa menjelaskan kepada kita juga bagaimana kedudukan kitabnya Pak Dokter sehingga dikatakan sebagai kitab suci atau kitab Bible. Silakan. Baik, terima kasih Pak Juma. Udah lama kita nggak ketemu ya, Iya, betul. Dengan kesibukan sehingga komunikasi hampir 4 tahun lalu baru ini. Makasih juga ada Opung Rambe di sini. Makasih Pak Andi, Pak Jion semua. Terus tentang kitab suci Bible, dikatakan kitab suci adalah karena isinya adalah pesan dari Sang Maha Pencipta. Pesan itu bisa disampaikan melalui malaikat. Misalnya malaikat menjumpai Abraham, lalu lewat malaikatlah Abraham bisa mengenal Sang Pencipta. Malaikat juga bisa bicara kepada para nabi, bisa bicara ke Zakaria, Maria, Yusuf, bahkan bisa juga melalui mimpi kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. Lalu bisa juga Allah menyampaikan pesannya melalui nabi-nabi, khususnya ke Bani Israel. Terakhir, Allah berpesan juga melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyampaikan pesannya. Jadi, itu dulu. Tapi sekarang pesan itu bisa ditulis oleh para penulis atas ilham Allah. Ada 40 penulis. Semua 40 penulis itu orang yang berbeda, latar belakang berbeda, tetapi sumber yang sama, yaitu Allah atau melalui ilham Allah. Itu saja Pak Juma. Baik. Ya, jadi Al-Quran juga ketika kita berbicara mengenai kitab suci ya, umat Islam itu bangga terhadap kitab sucinya, karena kitab sucinya itu selalu memberikan solusi ketika umatnya itu mendapatkan suatu masalah dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Jadi diterangkan di ayat ini seruannya kepada seluruh manusia. Nah, kita tidak menemukan kitab-kitab di luar sana yang kemudian seruannya kepada manusia untuk menghadapkan jiwa terhadap sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Kalau Al-Quran, saya katakan satu-satunya pedoman yang kemudian dimiliki oleh sekelompok manusia di atas muka bumi ini, yang dengan percaya diri, ya, menginginkan agar seluruh konsentrasi manusia itu tertuju kepada dirinya sebagai kitab suci. Hanya ada di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, seruannya kepada seluruh manusia. Telah datang kepadamu pelajaran, ya, mau'izah min rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran itu juga bisa disebut sebagai pelajaran. Bisa juga disebut sebagai syifa, penyembuh atau obat. Nah, ini terang sekali.
Al-Quran menyatakan itu seruannya kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'iza min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahma lil mu'minin. Dia adalah penyembuh dari penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu punya karakteristik itu antaranya seperti itu. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci. Nah, Al-Quran menurut kaidahnya itu adalah sebuah wahyu yang asalnya dari Allah. Baik secara lafal maupun secara makna. Jadi Allah mewahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu al-jali, wahyu yang jelas, bukan samar-samar. Dengan cara apa? Dengan diturunkannya melalui perantaraan malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan wahyu itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang adalah manusia, bukan melalui jalan wahyu lain seperti yang terjadi kepada orang-orang yang mengaku dirinya bahwa ini ada petunjuk, saya mendengarkan suara, saya mendengar dan seterusnya. Tidak. Ini tidak terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menerangkan ya bagaimana dirinya minta diuji. Kalau sekiranya manusia itu ragu terhadap keotentikan Al-Quran sebagai kalimat langit. Al-Quran ya, juga memiliki karakteristik yang lain, diantaranya kitab yang terpelihara keasliannya. Dan Allah sendiri yang kemudian menjamin untuk memelihara Quran itu. Nah, ada kemudian kenyataan atau sesuatu yang ada dalam kehidupan umat Islam ya, yang unik, yang tidak dimiliki oleh umat lain. Apa itu? Kitabnya memiliki daya tarik tersendiri terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang kemudian menjadikan hatinya itu jatuh cinta terhadap Al-Quran. Ini yang berat. Bagaimana kemudian sebuah buku, sebuah kitab mampu membuat pemeluknya jatuh cinta terhadapnya. Apa pembuktian jatuh cintanya umatnya terhadap Quran? Ya. Kalau kita melihat lembaran demi lembaran, halaman demi halaman, huruf demi huruf, secara logika, manalah mungkin orang ingin tertarik, sudah hurufnya geriting kayak begitu, menggunakan bahasa di luar bahasa manusia sehari-hari, lalu kemudian ya banyak di antaranya orang nggak ngerti apa maksud daripada lantunan daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau dia tidak belajar tentang original teks secara mendalam. Tapi bukti bahwa kitab suci ini mampu kemudian menghipnotis umatnya agar cinta terhadap dirinya. Inilah bukti salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Al-Quran, di mana Allah mengatakan bahwa Dia yang mewahyukan, Dia juga yang menjaga. Dengan cara apa kemudian Allah mengimplementasikan dalam kehidupan manusia penjagaan terhadap Al-Quran? Umat yang jatuh cinta, umat yang mengatakan dirinya Islam akan jatuh cinta terhadap kitabnya sendiri. Buktinya, anak di bawah umur ribuan, ratusan ribu yang menghafal Al-Quranul Karim. Ini artinya Allah memelihara kitab suci ini dengan cara orang yang jatuh hatinya terhadap Quran mampu kemudian menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu mujizat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab lain. Jadi ada ketertarikan yang mendalam terhadap kitab suci. Nah, ini tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Islam. Kitabnya kemudian tidak mampu menarik mereka untuk jatuh cinta. Pembuktian mereka tidak jatuh cinta, mereka tidak pernah mau tahu original teksnya kitab mereka itu seperti apa. Gak peduli. Yang penting ada terjemah. Kami nggak mau tahu itu original teksnya seperti apa. Subhanallah, Al-Quran tidak begitu. Al-Quran akan membuat umatnya rindu terhadap apa yang tertoreh di dalamnya secara apa yang dilisankan oleh penerima pertama kali. Walaupun umat Islam itu tidak ngerti apa maksud daripada ayat itu.
apa arti daripada ayat itu. Tapi mereka cinta. Mereka cinta. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Orang tidak ngerti artinya, nggak paham mereka. Tapi ketika mereka mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hatinya terketuk, hatinya menjadi lembut. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul kalimat langit. Kalau kita mendengarkan lagu hari ini, ya, misalnya kita mendengarkan lagu yang lagi populer, misalnya yang lagi sering dinyanyikan oleh orang, mungkin kita akan cinta lagu itu, suka lagu itu, tapi ada masanya. Tapi ketika Al-Quran, tidak ada masanya habisnya. 1400 tahun silam sampai hari ini, orang masih cinta terhadap Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Orang cinta, meskipun orang tidak ngerti apa maksudnya, tapi orang yang memiliki hati yang lembut akan jatuh cinta terhadap Al-Quran. Inilah kenapa Al-Quran kemudian disebut sebagai kitab suci yang kemudian diwahyukan oleh Allah dengan stempel kami yang mewahyukan dan kami juga yang menjaganya. Kaumnya, umatnya, pemeluknya cinta terhadap kitab suci tersebut. Saya kira begitu sebagai bahan untuk kita renungkan bahwa meskipun Al-Quran itu tidak dipahami secara mendalam oleh kaumnya, oleh umatnya, namun umatnya cinta terhadap kitab sucinya. Demikian sementara. Silakan Pak Dokter yang saya hormati. Suara saya enggak terima kasih. Silakan ya, Pak. Silakan. Jadi panjang pemaparan, saya jawab dari mana ya? Dari original test aja lah. Original test kitab suci itu bagi saya secara pribadi, original teks itu tidak terlalu penting. Jadi bahwa Sang Pencipta itu mengerti semua bahasa manusia, karena Sang Pencipta itu adalah yang menciptakan semua manusia. Kalau dulu bahwa bahasa itu satu, tetapi setelah peristiwa di Babel, bahasa itu dikacaukan. Jadi yang jelas bahwa Allah, Sang Pencipta, satu-satunya Sang Pencipta itu memiliki pesan kepada manusia, bisa disampaikan ke malaikat, melalui malaikat ke manusia, melalui nabi ke manusia, terakhir melalui Yesus kepada manusia. Dan pesannya itu akhirnya termaktub di dalam kitab suci Bible. Dan supaya semua manusia bisa mengerti, makanya setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, pesan yang tertulis dibukukan itu diterjemahkan ke seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini. Perbedaan pasti ada, ya. Perbedaan itu karena kosakata setiap suku bangsa itu ada yang minim, ada yang lebar, luas. Tetapi saat itu bahasa yang luas adalah bahasa Yunani, sama seperti ketika bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tetapi apapun ceritanya itu, Tuhan Sang Maha Pencipta itu tidak akan kekurangan cara untuk bisa menyampaikan pesannya kepada manusia. Karena seperti yang tertulis di kitab Yesaya 65 ayat 1 bahwa Tuhan pun berkenan menyatakan dirinya kepada orang yang tidak mencarinya. Saya bacakan sebentar.
Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku. Ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil nama. Jadi tentang original teks itu bagi saya pribadi tidak terlalu penting. Yang penting bagi saya ketika saya dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, saya mendapat roh di dalam roh saya, karena manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh saya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam itulah yang mengajarkan seluruh perkataan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus turun ke bumi sebagai manusia untuk menyampaikan firman setelah para malaikat dan para nabi-nabi pada zamannya menyampaikan pesan itu. Jadi dilahirkan kembali, rohnya itu yang sudah mati rohani itu dilahirkan kembali, lahir dari air yaitu lahir dari firman Tuhan, lahir dari roh yaitu roh Tuhan itu masuk ke dalam setiap roh manusia. Karena Kisah Para Rasul 2:38, bertobatlah dan masing-masing memberi dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi ketika mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, bukan baptis air, baptis dalam nama. Karena perintah Yesus di Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan bangsa menjadi murid, semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam air. Makanya di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, baptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia roh. Sama seperti Matius 3 ayat 11 sampai 17, Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus dibaptis dengan air, dalam air. Setelah Yesus dibaptis, maka Yohanes bisa mendengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka Yohanes bisa mendengar dan bisa melihat bahwa Roh Kudus dalam seperti rupa merpati. Itu artinya setelah dibaptis, keluar dari air baptisan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, mereka akan mendapat Roh Kudus. Setelah mereka mendapat Roh Kudus, mereka akan mengerti kitab suci yang tertulis itu. Kalau belum, maka mereka hanya bisa mengerti sebatas guru-guru rohani yang mereka pelajari. Contohnya, faktanya ada di beberapa YouTube yang saling berdebat, ada Ones, ada ya Saksi Yehova, ada Mormon, ada karismatik, ada ortodoks dan lain-lain. Karena mereka memang belajar dari original teks tadi. Ya, gereja ortodoks mengaku bahwa itu kitabnya, karena bapak-bapak gereja lah, para rasul-rasul dan bapak-bapak gereja lah yang dulu mengkanonisasi Bible itu. Dan mereka lupa bahwa yang bisa mengerti kitab suci hanyalah orang yang pikirannya telah dibukakan Yesus. Artinya mereka telah dilahirkan dari air dan roh. Setelah mereka dilahirkan dari air dan roh, sebelumnya dilahirkan kembali, maka mereka bisa mengerti kebenaran Bible atau isi firman Tuhan. Karena 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, tidak perlu lagi kamu diajar oleh manusia. Jadi kalau ada di YouTube yang berbeda-beda, itu karena pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ada Profesor Mangapul Sagala kalau nggak salah, ada Paul Cheng, ada HTD itu yang sering di YouTube itu, dan banyak Yosuteo, dan saya bisa mengerti pemahaman mereka karena mereka diajar oleh manusia. Mereka lupa di Matius 11 ayat 29 Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Satu-satunya guru hanya Yesus. Semua orang yang percaya kepada Yesus disebut murid. Makanya di Matius 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku. Jadi murid-murid itu memberitakan firman, memberitakan Injil kepada seluruh bangsa,
supaya seluruh bangsa percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jika semua orang yang percaya itu disebut murid. Jadi jika ini dipahami, maka seharusnya tidak ada S1, S2, S3 teologi. Dan di dalam Bibel, ahli-ahli Taurat lah yang memahami kitab Taurat, tetapi yang mengenal secara pribadi tentang Yesus adalah murid-muridnya, bukan ahli-ahli Taurat. Jadi saya bisa katakan, yang mengenal Yesus bukan orang-orang teologi atau ahli-ahli Taurat, tetapi murid-murid Yesus. Matius 11 ayat 27, tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak dan orang-orang yang berkenan di hati anak. Jadi bicara tentang original text tadi, ahli teologi bisa lebih hebat menyelidiki kitab-kitab ahli-ahli bahasa atau manuskrip itu. Tetapi di Yohanes 5 ayat 39-40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kamu menyangka dengan sekalipun namaku ada di kitab-kitab suci itu, maka kamu tidak datang kepadaku untuk menerimanya sehingga kamu diselamatkan. Itu ada firman Tuhan, saya bacakan ulang supaya lebih jelas, supaya jangan dikatakan asumsi. Dan saya tidak mengerti tentang original teksnya, tetapi di dalam terjemahan lain, LAI, saya cukup memahaminya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jika kitab suci itu adalah penuntun di bumi, di dunia, dan di akhirat, dan satu kepastian di dalam Bibel adalah kehidupan kekal sorga itu ada. Di Yohanes 10 ayat 28 bahwa Yesus mengatakan itu langsung. Bahkan di beberapa ayat yang lain juga di Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan cuma jalan, tapi kebenaran dan hidup kekal itu sendiri. Bahkan di Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau di Kisah Rasul pasal 4 ayat 26 juga jelas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memastikan hidup kekal itu diberikan oleh Yesus atau melalui Yesus. Dan saya tidak tahu apakah di Quran ada ayat dalil yang seperti ini. Pasti. Dan tidak mudah-mudahan. Pasti, kita ikut yang pasti, bukan mudah-mudahan. Demikian Pak Juma. Iya. Terima kasih ya Pak Dokter. Kalau saya jadi Bapak dengan dalil-dalil yang Bapak uraikan tadi, maka saya akan menjadi seorang Kristen yang paham bahasa Ibrani, paham bahasa Yunani. Itu pasti. Karena kenapa? Ternyata Yesus yang memanggil. Bukan penulis Bible-nya, tapi Yesusnya. Di mana kalau kita cermat melihat di dalam kitab yang kemudian Anda jadikan sebagai acuan, Kisah Para Rasul Lukas, ya, itu menceritakan di bab 26 nomor 14 bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Ibrani. Bahkan lebih jauh kalau kita meneliti Kisah Para Rasul 22 nomor 2, Paulus pun menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kalau cinta kepada Yesus, layaknya kami seperti umat Islam cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka tidak mau mendengarkan pengabaran dari orang lain. Harus betul-betul bertumpuh sampai ke titik final terakhir bahwa informasi ini betul-betul bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau cinta, itu kalau betul-betul percaya
mendengarkan seruan Yesus, datanglah kepadaku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti kekuatan pemikiran kita, kekuatan akal, kekuatan jasmani, kekuatan waktu yang kita miliki harus bertitik tumpuh kepada pengajaran sang sumber. Bukan pada orang-orang yang hanya dihasilkan dari hasil penyelidikan. Saya kalau jadi Kristen, maka saya akan bisa menggunakan bahasa yang bisa membaca kitab yang isinya harus menggunakan bahasanya Yesus, bukan bahasa lain. Kenapa? Kalau dikatakan di Islam hanya insya Allah, semoga, ya, itu karena hanya Allah pemilik mutlak ketentuan, bukan manusia yang menentukan, tapi Allah. Kalau ada kemudian orang yang mengatakan pasti dan pasti, itu berarti dia melampaui Tuhan. Karena kenapa? Boleh jadi hari ini yang dikatakan pasti, tapi Tuhan berkehendak lain. Makanya di Islam itu selalu mendahulukan Allah di dalam hal segala sesuatunya. Insya Allah. Semoga Allah mengizinkan. Semoga Allah memberi ruang. Semoga Allah mengabulkan. Jadi selalu dinisbahkan kepada Allah. Nah, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menerangkan begini terhadap dirinya. Seperti yang saya uraikan tadi. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'iza min rabbikum wa shifa' lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran menceritakan tentang dirinya. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian, apakah umat Islam ini akan memahami berdasar terjemah saja? Tidak. Ternyata ada yang dikatakan ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaga, ilmu ma'ani, ilmu i'raf, tajwid, asbabun nuzul, dan semua-semua. Bukti bahwa Al-Quran itu siap untuk digorogoti dari aspek manapun. Dari aspek sejarah, dari aspek bahasa, ya, dari aspek tajwid, dari aspek bunyi, semua minta untuk dipretelin Al-Quran itu, agar Al-Quran bisa dibuktikan bahwa dia adalah bahasa langit. Dia adalah kalimat-kalimat dari langit, bukan kalimat manusia biasa. Nah, kalau kita melihat kalimat manusia biasa yang kemudian dianggap seperti firman Tuhan, boleh kita baca di dalam Yohanes misalnya, ya, Yohanes 11 nomor 9. Penulis buku Yohanes, kitab Yohanes mengatakan begini. Yesus bersabda, Yesus berkata, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Saya menyimpulkan sebagai orang yang awam, bahwa penulis salah di dalam menjelaskan sesuatu. Mengatakan Yesus berkata dalam sehari ada 12 jam. Padahal pada kenyataannya dalam sehari ada 24 jam. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengetahui? Ada yang mengatakan, oh yang dimaksud itu adalah siang harinya, malam harinya bukan. Itu adalah merupakan penafsiran. Tapi supaya kita tidak asal-asalan menafsir, coba tunjukkan pernyataan Yesus langsungnya itu tertulis di mana? Siapa yang menuliskan? Siapa yang menghafalkan? Kita nggak bisa menemukan itu. Kenapa kemudian saya mengatakan ini pendapat pribadi? Kenapa kemudian teman-teman Kristen itu nggak mau tahu tentang original teks kitabnya? Nggak mau tahu, pokoknya nggak mau sedikit pun terpanggil untuk mempertanyakan. Padahal di kitabnya diberitakan Yesus bahasa Ibrani dalam sehari-hari. Paulus juga dalam sehari-hari menggunakan bahasa Ibrani. Menurut Kisah Para Rasul 22 nomor 2. Mereka nggak mau tahu. Kenapa? Semakin mereka mengkaji kitab mereka dan menggunakan original teks, mereka tidak akan sampai kepada aspek kebenaran itu sendiri. Kenapa? Kitabnya nggak bersumber dari Yesus. Jadi salah satu alasan ya, Tuhan itu maha tahu semua bahasa. Betul. Allah itu maha tahu, ngerti. Yang bukan Allah itu yang tidak maha tahu. Tapi yang dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi, pasti maha tahu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah manusia maha tahu?
Tidak. Oleh karena itulah kemudian unsur yang berasal dari Allah yang Maha Tahu itu harus tetap ada. Untuk supaya manusia mengurai, menjelaskan, mendefinisikan, menafsirkan, memaknai apa yang terkandung di dalam kalimat Allah itu, kalimat Tuhan itu. Jadi kalimat Tuhannya tetap harus diadakan, kemudian silakan menerjemahkan ke semua bahasa yang ada di muka bumi. Tetapi original teksnya yang bersumber dari wahyu Allah itu harus tertera. Kenapa? Karena akan melahirkan sebuah kebingungan demi kebingungan. Contoh, ketika diterangkan oleh pengarang Yohanes, penulis Yohanes, bahwa Yesus berkata, ada tertulis di dalam kitab Torah, siapa yang diberi petunjuk untuk menyampaikan firman adalah Allah itu sendiri. Lagi-lagi Yesus tertuduh mengatakan ada tertulis di hukum Taurat, di kitab Torah. Begitu diselidiki, ternyata bukan di kitab Torah tertulis, melainkan di kitab Mazmur. Nah, apakah yang kayak begini orang yang berakal sehat mau mentautkan imannya kepada sebuah pernyataan yang tidak rasional, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan? Ya kalau hanya berdasar imani saja, ya teh kambing juga boleh disebut sebagai keju, apa-apa. Kalau imani saja. Tapi orang yang beriman itu senantiasa selalu mengedepankan akal untuk menerima sebuah penjabaran. Makanya kitab itu dianggap suci karena dia suci dari kesalahan. Tapi kalau sudah begini modelnya, satu hari disebut 12 jam. Cacat dia. Tertulisnya di Mazmur, dibilangnya di kitab Torah. Rusak dia. Bukan lagi kitab suci, tapi kitab yang dianggap suci. Ya, saya kira begitu ya, sahabat saya Pak Dokter. Mohon maaf saya harus menyatakan kebenaran meskipun itu pahit. Tapi sekali lagi saya katakan, kebenaran dalam ukuran saya, bukan dalam ukuran saudara saya Pak Dokter. Mungkin itu adalah suatu kesalahan yang kemudian saya anggap sebuah kebenaran karena iman saya. Tapi yang pasti Al-Quran menjelaskan dan membimbing saya mengatakan, inna huwa illa zikr lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Saya menyatakan ini hanya sebatas peringatan kepada alam semesta. Demikian sementara. Baik, bahwa yang mengenal Yesus hanyalah Bapa, yang mengenal Bapa hanyalah Yesus, dan orang yang berkenan di hati Yesus. Saya setuju yang memastikan ke surga itu hanya Allah. Dan Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Itu yang tidak diketahui oleh semua orang. Dan saya tegas malam ini, dasar saya di Yohanes 17, mulai ayat 1 sampai 25, bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan nama Bapa itu adalah Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini yang tidak diketahui oleh orang yang belum dilahirkan kembali dan belum dilahirkan dari air dan roh. Boleh berdebat dengan bahasa asli, original teks apa semua, karena pesan Allah kepada manusia itu, walaupun tertulis di kitab Bible, sebenarnya masih banyak perbuatan yang dilakukan oleh Yesus yang belum tertulis, termuat di situ. Kalau itu semua ditulis, alangkah kitab itu tidak muat, bahkan dunia ini sekalipun itu menjadi kertas, tidak akan bisa memuatnya. Lalu saya menerangkan bahwa di Keluaran 6 ayat 1, sebentar, Keluaran 6 ayat 1. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan
ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Di sini kalau Allah atau Tuhan tidak memperkenalkan diri kepada manusia, maka manusia tidak akan bisa mengenal. Di sini jelas Tuhan telah menyatakan diri kepada Musa. Dan Tuhan berkata, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Jadi yang menyatakan namanya adalah Yesus. Tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dilanjutkan di Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Jadi nama Bapa, nama Tuhan yang ada di perjanjian lama itu dinyatakan Yesus kepada semua orang. Siapakah namanya? Di ayat 11. Aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada. Di ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu telah diberikan kepada anak, namanya Yesus. Jadi kenapa Yesus bisa mengutus nabi? Matius 23 ayat 34, Yesus mengutus nabi-nabi. Karena Yesus itu adalah Allah. Kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Markus 2 ayat 5 dan Markus 2 ayat 10. Yesus, anak manusia, berkuasa mengampuni dosa. Karena anak manusia itu adalah Allah. Yesus bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman karena dia adalah Allah. Yesus bisa memberikan hidup yang kekal karena dia adalah Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Hanya Allah yang bisa mengutus nabi-nabi. Hanya Allah yang bisa memberikan hidup yang kekal. Cuma masalahnya manusia yang belum dilahirkan dari air dan roh dan tidak mengenal Yesus itu siapa. Yesus itu mereka hanya tahu dilahirkan dari Maria. Seperti tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Lalu di Galatia 4 ayat 4 saya bacakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Anaknya di Ibrani 1 ayat 2 Allah menyampaikan pesannya melalui anaknya. Yang oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anaknya yang diutus itulah yang oleh anaknya itulah Allah menjadikan alam semesta. Siapakah Yesus itu? Di Matius 11 ayat 27 sudah saya katakan tadi, hanya Bapa yang tahu. Bapa mengatakan mengutus anaknya yang oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Itu poin pertama, siapakah Yesus? Yang kedua, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Dari secara kronologinya, gak mungkin Maria duluan daripada Abraham. Padahal Yesus sudah ada sebelum ada Abraham. Yohanes 5 ayat 58. Baru Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, aku telah ada. Yohanes 17 ayat 24 demikian juga. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Maka saya yang mengenal Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Bukti, pertama, dia mengutus nabi-nabi. Tertulis Matius 23 ayat 34. Bahwa Yesus mengutus nabi-nabi. Yang bisa mengutus nabi-nabi hanyalah Allah. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Markus 2 ayat 5, Markus 2 ayat 10.
Yesus bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39-40. Yesus turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 38. Yesus bisa memberikan hidup yang kekal. Pasti. Yang bisa memastikan hidup kekal hanya Allah. Saya setuju dengan Pak Juma. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dan bukan mudah-mudahan. Kalau Allah yang berfirman, pasti. Kalau ada Allah bilang mudah-mudahan, itu bukan Allah. Kalau dia Allah, berarti pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kalau tidak ragu, tidak bimbang, nggak usah mudah-mudahan. Pasti. Karena dia Allah. Tetapi kalau dia bukan Allah, maka berkata mudah-mudahan. Bisa ya, bisa tidak. Jadi kalau soal ayat-ayat dalil-dalil tentang Yesus banyak, tetapi yang tertulis di kitab suci itu, Lukas 2 ayat 45 berkata, hanya orang yang dibukakan Yesus pikirannya yang bisa mengerti kitab suci. Jadi yang bisa memastikan itu, saya setuju Allah. Kenapa Yesus bisa memastikan itu? Karena Yesus memang Allah. Demikian Pak Juma. Let's go Bang Juma. Oke, sorry. Termute tadi. Jadi semakin menarik apa yang Pak Dokter uraikan. Sekali lagi saya katakan, kalau saya jadi Kristen, maka saya tidak akan pernah lari dari original teks, di mana bahasa yang Yesus gunakan, yang Yesus lontarkan pada masa itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang fatal. Sekiranya ternyata apa yang saya imani itu tidak bersumber dari pengajaran Yesus, tapi pengajaran orang-orang yang menginginkan adanya konsep theos nusul menjadi manusia. Jadi sandarannya harus selalu kepada akal. Kalau dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yesus, karena Yesus telah menyatakan namanya kepada manusia. Logika berpikirnya, kalau saya jadi Kristen, maka saya akan membuka secara jujur. Pernah tidak Yesus memperkenalkan ketika dia mengatakan di dalam Yohanes, namamu telah kunyatakan, namamu telah kuperkenalkan kepada mereka. Pernah tidak Yesus dalam keseharian yang kemudian memperkenalkan nama pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus? Atau konsep ini berasal dari itu tadi yang saya katakan, orang-orang yang kemudian Yesus selalu berkata, waspada, 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 waspada pada ahli Taurat. Karena mereka selalu memberikan sebuah pemahaman terhadap non-Yahudi bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu sudah nusul jadi manusia. Dan ajaran itu dijajakan bukan kepada orang Yahudi. Jadi kalau hari ini ada orang Yahudi yang mengakui Hashem, namanya adalah Yesus, pasti itu adalah Yahudi nyamar, serigala nyamar domba. Tapi kalau Pak Dokter, ya memang bukan orang Yahudi yang mengakui bahwa nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yesus, itu wajar. Karena memang bukan Yahudi. Cuman permasalahannya sekarang, Yesus ini adalah orang Yahudi. Orang yang taat kepada hukum Taurat. Orang yang lisannya sendiri melontarkan menurut pengabaran kitabnya, bahwa Bapa bukan manusia, bukan anak manusia. Kau tidak pernah mendengarkan dan melihat Bapa. Berarti yang berkata di situ bukan Bapa, karena dia dilihat, dia didengar, bahkan dia dibunuh. Ini akal. Tapi kalau hanya berdasarkan imani saja, ya itu tadi. Apapun yang tertulis di kitab itu pokoknya imani saja, ya itu tadi. Tapi kalau orang kritis menggunakan akal sehatnya, maka dia akan mencari, benarkah? Bukankah Maria itu adalah manusia? Kok bisa melahirkan Tuhan saya? Kok Tuhan bisa dilahirkan? Jangan-jangan ada yang salah di sini. Maka orang yang terpanggil kemudian akan mencari tahu. Di mana letak kebenarannya data ini? Di mana letak keabsolutannya data ini? Kok bisa Maria yang manusia biasa melahirkan pencipta langit dan bumi? Sedangkan pencipta langit dan bumi ini ketika dia datang selama kurang lebih 33 tahun, dia tidak pernah mengatakan akulah pencipta langit dan bumi. Sementara dia berdakwah selama kurang lebih 3 tahun, tidak pernah mengajarkan tentang konsep yang diajarkan
oleh kitab saya yang datang belakangan setelah dia terangkat ke langit. Kalau saya menjadi seorang Kristen, saya akan cari, saya gali sampai ke sana. Segala-galanya disandarkan kepada Yesus. Tapi sayangnya, unsur yang menyebabkan segalanya disandarkan kepada Yesus ini tidak bertolak, bertumpuh dari lisan Yesus. Tapi lisan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Celakanya di situ. Ketika dikatakan Yesus memberi hidup yang kekal. Yesus mengatakan membangkitkan orang mati. Yesus mengatakan, tapi itu perkataan orang. Kalau yang diterangkan kemudian adalah apa yang diinginkan oleh orang non-Yahudi berlaku, inilah yang ada di dalam kitabnya teman Kristen. Makanya orang-orang yang sudah menganut ajaran yang sama seperti Kristen, ketika mendapatkan pengabaran di dalam kitabnya Kristen, konsili 325 Masehi itu menyebabkan mereka tepuk tangan. Karena mereka sudah memiliki kitab yang kemudian melegalkan konsep nenek moyang mereka mengimani Theos nusul menjadi manusia. Dulu sebelum ada konsili mereka tidak punya kitab, tapi konsep itu sudah mereka imani. Begitu sudah konsili ditetapkan adanya 3 buku yang lolos ya dikanonisasi itu, maka mereka senang dan menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi kerajaan. Bagaimana dengan Yahudi? Diam, bingkem, nggak mau tahu, lah itu bukan ajaran kita kok. Kalau saya orang Kristen, saya akan bertanya, kemana ke-11 keturunan Yesus? Kemana keturunan ke-11 murid Yesus? Yang turun-temurun pasti mereka akan mengajarkan kekristenan Tuhan nusul menjadi manusia. Kemana mereka? Mereka bermukim di mana? Berpusat di mana itu? Ternyata kekristenan berpusatnya dari Eropa, di mana secara histori benang merahnya sangat jelas dengan tinta emas orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Sebelum konsili, mereka sudah memahami 3 Tuhan, 3 dewa. Nuzul, seorang wanita, perawan, melahirkan anak Tuhan, anak dewa. Konsep. Nah, kenapa kemudian orang Yahudi yang memiliki kitab Torah itu berpaling, membuang wajah terhadap ajaran kekristenan secara global? Ada apa ini? Kalau orang berpikir secara cerdas, pasti akan ke sana. Tapi kalau cuma imani saja, daripada masuk Islam, susah, subuh jam 4 bangun, mandi, sholat, seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang nggak akan ribet, nggak akan mau tahu. Tapi orang yang cinta kitab sucinya akan menggeledah sampai pangkalnya. Seperti yang saya urai tadi. Loh kok bisa-bisanya Yesus mengatakan sehari itu 12 jam? Dari mana resepnya? Dari mana konsepnya? Hitungan apa yang dia pakai? Jamnya merek apa gitu loh. Pabrik jamnya itu apa nama pabriknya? Kok bisa-bisa dikatakan sehari itu 12 jam? Bisa-bisanya dikatakan tertulis di Taurat, tapi tertulisnya di Mazmur. Kalau orang hanya berdasar imani saja, EGP, nggak peduli saya. Yang penting saya selamat. Nah ini yang dikatakan di atasnya mudah-mudahan. Karena tidak ada kejelasan, hanya berdasar terhadap imani saja. Nah kalau dikatakan tadi, Abraham, saya lebih dulu daripada Abraham. Saya ada sebelum Abraham ada. Ini pernyataan siapa? Ini pernyataan konyol. Kenapa pernyataan konyol? Kalau dia manusia yang lahir dari abad pertama mengatakan dirinya ada sebelum Abraham lalu diimani, yang mengimaninya pun mohon maaf, ya harus meriksa diri gitu loh. Nah, nggak bisa begitu Bang Suma, Anda salah. Loh kok salah? Lah, yang namanya Tuhan bebas saja dia mau mengatakan gitu. Nah, bukankah di kitab Anda sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti perkataan yang dilantunkan oleh Yesus adalah perkataan yang berasal dari Tuhan yang untuk ia sampaikan. Berarti yang dimaksud ada sebelum Abraham adalah Tuhannya, bukan dia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, berarti bukan dari dirinya. Tapi dari siapa? Dari dia yang telah mengutus dia. Sekarang yang mana yang Tuhan? Yang membacking Yesus atau Yesus sendiri?
tentu yang membikinya Yesus, yang ada di belakang Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Selesai. Lantas siapa kita yang konon katanya hidup di zaman modernisasi sekarang? Kenapa nggak mau menggunakan akal sehat? Nah, karena itulah kemudian kembali kepada tema, kitab suci itu adalah kitab yang memberikan petunjuk kebenaran. Bukan asal-asalan. Ada oknum berkata, Yesus berkata, lantas di mana? Buktikan dulu bahwa Yesus benar-benar berkata seperti itu. Dengan cara apa? Minimal semua muridnya mengatakan hal yang sama. Lukas menuliskan Tepolius yang mulia. Yohanes mengatakan Tepolius yang mulia. Markus mengatakan Tepolius yang mulia. Paulus mengatakan Tepolius yang mulia. Banyak orang yang menulis pemberitaan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau semua muridnya menuliskan hal yang sama, kemungkinan 80% berita itu benar. 20%-nya mana? 20%-nya mana? Ada pemberitaan di sisi lain pengabaran. Aku melihat Lukas berjalan bersama dengan Yesus. Markus menuliskan, aku melihat Markus berjalan bersama dengan Yesus. Yang lain menuliskan, aku melihat Paulus dan Yesus duduk di serambi bait suci, kemudian mereka melakukan pengajaran. Itu naik 2%, berarti 82% kebenaran. Nah, sekarang apakah sampai kepada level itu? Tidak. Coba kita cari, di mana Lukas bertemu dengan Yesus? Tak pernah. Siapa yang pernah melihat Yesus bersama dengan Lukas? Nggak ada. Lalu kenapa dipercaya ketika Lukas mengatakan Yesus berkata? Dari mana Lukas tahu? Nggak tahu, nggak ngerti. Yang penting imani saja. Daripada kau masuk Islam, berat. Daripada kau ateis, tidak bertuhan. Mending Kristen aja. Imani aja. Pokoknya percaya saja. Urusan belakangan. Kitab suci tidak akan mengarahkan umatnya untuk percaya saja. Kitab suci itu minta dirinya untuk kemudian diteliti, dibongkar sebongkar-bongkarnya. Itu kitab suci. Untuk membuktikan dirinya suci dari kesalahan, suci dari kesesatan, suci dari noda. Maka kitab itu harus bercerita tentang dirinya. Kitab yang dibawa oleh pembawanya harus diceritakan oleh pembawanya. Rasul Muhammad SAW bercerita tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Al-Quran. Sahabat-sahabat bercerita tentang Al-Quran. Sekarang, apakah kemudian Lukas bercerita tentang kitabnya Yohanes? Apakah Lukas bercerita tentang surat-suratnya Paulus dan sebaliknya? Tidak. Bukti bahwa itu bukan wahyu. Itu bukan ilham, tapi hasil penyelidikan. Jadi tidak pantas kemudian bagi saya pribadi disebut sebagai kitab suci. Syarat dengan kesalahan, syarat dengan kontradiksi, dan semua yang ada di dalamnya yang tidak rasional itu ada. Artinya, bagi orang yang berpikir, itu bukan sebuah kitab suci, tapi buku yang dianggap suci. Demikian sementara. Baik Pak Juma. Jadi Silakan, kalau ayat per ayat nanti diterjemahkan, boleh saya counter ya. Sering beberapa kali Pak Juma tampilkan Yohanes 5 ayat 30. Saya bacakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di Yohanes 5 ayat 30 itu Yesus berkata tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri. Tetapi di ayat yang sama Yesus menghakimi. Dan penghakiman itu ada sama Yesus. Didukung juga di Yohanes 5 ayat 27, Yohanes 5 ayat 22. Ayat yang sama, perikop yang sama. Dan satu sisi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi setelah itu, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Jadi, yang saya tahu, hakim itu adalah Allah. Yang menghakimi seluruh manusia itu adalah Allah. Dan penghakiman itu diberikan kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Itu perlu digarisbawahi.
Kenapa harus Yesus? Kenapa enggak nabi-nabi yang menghakimi? Kenapa justru Yesus yang menghakimi? Bukan nabi yang pertama. Kalau nabi ada 25, kenapa enggak nabi yang pertama atau nabi yang terakhir? Kenapa justru Yesus? Kenapa Yesus menghakimi? Kenapa Yesus bisa mengutus nabi? Matius 23 ayat 34. Kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Markus 2 ayat 5 ayat 10. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus bisa memberikan hidup kekal? Jadi kenapa Yesus ditulis? Kenapa Yesus ditulis di perjanjian lama? Lukas 24 ayat 4 segala, sebentar saya bacakan, Lukas 24 ayat 44, ini ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Pengertian Taurat itu bisa hukum yang 10, bisa kitab Taurat yang ditulis Musa, bisa kitab para nabi, bisa kitab Mazmur. Itu Taurat. Taurat tertulis di Taurat. Taurat itu bisa kitab Mazmur, bisa kitab para nabi-nabi. Yesaya, Yeremia, Yosua, dan bisa kitab Taurat Musa yang 5. Itu pengertian Taurat. Itu. Jadi saya counter beberapa ayat itu tentang kalau kita mau konteks per konteks, dan beberapa kali Pak Juma dengan saya sudah debat di grup Zoom, dan saya bisa memiliki pemahaman, keyakinan tentang dalil-dalil atau ayat-ayat yang tertulis. Jadi bukan hanya imani saja, ada data. Tertulis, aku sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5 dan 24. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Iya. Oke, Pak Dokter. Termute ya? Ya, sebentar anak saya nangis. Oke, Pak. Mana sebentar ya? Oke, terus. Oke, terus memang tertulis Matius 1 ayat 18 sampai 25 bahwa dia dilahirkan Maria, seperti kata di Galatia dulu, Galatia 4:4, bahwa Allah akan mengutus anaknya yang dilahirkan oleh perempuan. Itu sudah dikatakan anaknya, gitu. Jadi itu kalau mengerti kitab suci itu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan yang utuh tanpa terpisahkan. Jadi yang jadi inti adalah saya bilang tadi di Matius 11:24, yang mengenal anak hanya Bapa, yang mengenal Bapa hanya anak, dan orang yang berkenan kepada anak. Jadi contohnya, siapakah aku, kata Yesus kepada murid-muridnya. Matius 16 mulai 13 sampai 20, siapakah anak manusia? Orang-orang berkata anak manusia itu ada Yohanes Pembaptis, Yeremia, Yesaya, atau salah satu para nabi. Menurut kamu, siapakah aku, kata Yesus. Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon, karena Bapakku yang di sorga berkenan menyatakan itu kepadamu. Artinya, kalau bukan Bapa yang di sorga menyatakan kepada Simon Petrus, maka Simon Petrus itu tidak akan kenal siapa Yesus. Makanya saya bilang di sini, kitab suci yang tertulis itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang telah dibukakan Yesus pikirannya. Karena yang kenal Yesus hanya Bapa dan orang yang berkenan di hati Bapa. Sebaliknya juga, yang mengenal Bapa hanya Yesus.
dan orang yang berkenal kepada Yesus. Yang dua ini kuncinya, intinya di sini. Jadi belajar dari bahasa asli, dari bahasa Ibrani, bahasa menyelidiki kitab-kitab suci. Yesus sudah berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sekalipun kitab suci memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak datang kepadaku untuk menerima hidup. Jadi Pak Juma bisa mengetahui ayat-ayat di Bible luar kepala, tetapi satu hal, sekalipun ayat-ayat itu Pak Juma tahu, tapi Pak Juma tidak datang kepada Yesus untuk menerima hidup kekal. Kalau saya bertanya kepada Pak Juma, apakah pasti ke surga? Insya Allah, karena dasar Pak Juma bukan Bible. Yesus berkata di Bible pasti. Tapi Pak Juma lebih memilih mudah-mudahan, karena lebih yakin kepada Al-Quran petunjuk untuk ke surga. Dengan mudah-mudahan Pak Juma udah memastikan ke surga. Saya hargai iman itu. Perbedaan itu nggak masalah. Kan tujuan pasti. Tujuan ke surga. Cuma gayanya Pak Juma dengan dasar mempercayai Quran, mudah-mudahan itu dia nggak pasti. Sementara kalau saya sendiri, ya jika ya, tidak jika tidak. Pasti jika pasti, tidak jika tidak. Dan ada dasarnya. Di Bible ada dasarnya. Yang dasar itulah yang saya yakini. Dan satu hal untuk Pak Juma, Yesus memberikan perintah kepada memberikan perintah kepada murid Yesus, jadikan semua bangsa murid itu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertainya sampai pada akhir zaman. Artinya kami yang percaya kepada Yesus belajar kitab suci bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi harus melakukan. Setelah melakukan, harus disadari bahwa Yesus menyertai sampai akhir zaman. Pak Juma, kayaknya ada pertanyaan dari Omnivora ya, agar beliau bertanya kepada Bapak, karena saya tahu bahwa Pak Juma itu ya sangat-sangat sibuk, lalu tidak sembarangan bisa berjumpa atau diskusi dengan Pak Juma. Harus sangat seleksi, sangat ketat seleksinya. Bahkan Pak Pipo kemarin ingin jumpa, ingin diskusi dari pagi sampai malam, tidak ada kesempatan kepada saudara Vito. Pak Pipo kecewa. Dan di beberapa chat saya baca ini minta izin agar beliau kayaknya bisa dikasih ruang dan waktu untuk bertanya kepada Pak Juma. Ada di sini di chat itu siapa namanya? Pak Kritisi Omnivore ya, kalau nggak salah. Boleh. Karena beliau itu, berikan kesempatan kepada beliau bertanya, karena saya nggak mau egois ya. Oke, baik, saya beri kesempatan ke Mas. Bang Handi, saya sikapi dulu. Baik. Bentar ya Pak. Bentar baik, ya Bang. Silakan ya. Mas. Ya. Saya tanggapi dulu. Ya. Habis itu. Ya, monggo Bang Zuma. Ya. Oke, baik, makasih. Nah, inilah yang saya katakan Pak. Kitab suci itu akan memiliki karakteristik yang menjadikan kemudian dirinya itu dicintai oleh pemeluknya. Nah, inilah bukti bahwa Anda tidak cinta terhadap kitab Anda. Pernyataan Pak Dokter yang begitu panjang membuktikan Anda tidak cinta terhadap kitab Anda. Anda hanya berdasar terhadap iman. Kami umat Islam itu jaminannya, cuman kami tidak mau memamerkan. Jaminan dari Rasul Muhammad SAW itu sangat jelas, Pak. Hadis riwayat Bukhari nomor 6851, semua umatku pasti akan masuk surga. Itu Pak. Saya belum pernah membaca di dalam Bible Yesus berkata semua umat Kristen pasti masuk surga. Yang saya lihat di dalam Markus 9 nomor 49, semua Kristen akan digarami api neraka. Mohon maaf nih, saya katakan Anda tidak cinta terhadap kitab Anda. Kenapa saya mengatakan demikian? Bapak, kalau Anda menggunakan akal sehat,
Anda akan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ketika Yesus mengatakan kamu menyelidiki kitab suci, itu bukan ditujukan kepada Suma, tapi ditujukan kepada ahli Taurat yang menolak kenabian, kerasulan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada ahli Taurat, bukan kepada Suma. Dia mengatakan kepada ahli Taurat, wahai kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi ahli kitab, orang-orang Yahudi, Pak, itu harus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul yang diutus kepada mereka. Baru bisa mereka itu memperoleh hidup yang kekal. Ending daripada pernyataan saya, Yohanes 17 nomor 3, itu tertuju untuk Bani Israel, ahli kitab. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus. Berarti resep ahli Taurat, biar mereka makan itu buku Torah, kalau mereka tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, tertolak. Jadi bukan ditujukan kepada Suma, Yohanes 5:39 itu bukan. Itu ditujukan kepada orang-orang yang sesama Yesus, Pak. Nah, itu harus Bapak catat sebagai orang terpelajar. Kemudian pernyataan demi pernyataan yang kemudian Anda nisbahkan kepada iman Anda, yang tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus, mutlak absolut tidak ada keraguan di dalamnya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, karena dia membangkitkan orang mati. 2 Raja-Raja 8 ayat 5, jelas Elisa juga membangkitkan orang mati. Gugur Yesus. Ya, gugur di situ. Anda mengatakan dia akan menghakimi, dia yang akan memasukkan orang ke dalam sorga. Markus 10 nomor 40, Yesus berkata tentang siapa yang duduk di kananku, di kiriku di kerajaan Tuhan, aku tidak berhak atasnya. Tuhan yang ada di surga lah yang akan memberikan kepada mereka. Gugur di situ, Pak. Anda mengatakan Yesus itu kemudian adalah orang yang kemudian diberi kuasa untuk apa? Untuk menghakimi. Sekali lagi saya katakan, Bapak, orang harus belajar itu supaya apa ya? Supaya kita memahami kitab suci kita itu betul-betul membuat kita itu cinta kepadanya. Matius 19 nomor 28, Pak. Kata Yesus menurut penulis Matius, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Berarti yang menghakimi, Pak, bukan cuma Yesus. Gugur ketuhanan Yesus. Nah, sekarang kalau udah kayak begini jadinya, alangkah baiknya kalau memahami kitab ini dengan original teks, dengan ucapan Yesus yang sesungguhnya, supaya ketahuan apakah betul ini berasal dari Yesus atau hanya pernyataan-pernyataan orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan orang-orang non-Yahudi memiliki konsep keyakinan yang berdasar terhadap sebuah buku. Yang kemudian setelah menjajah, mereka menyebar ke Asia sampai ke Indonesia, dan Anda salah satu korbannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah melalui Jibril memerintahkan Rasul Muhammad SAW menyeru kepada seluruh umat manusia, wahai Yahudi, wahai Majusi, wahai Kristiani, wahai Nasrani, wahai Buddha, Hindu, jika engkau cinta kepada penciptamu, jika engkau cinta kepada Tuhan yang menjadikan alam semesta,
Kata Rasulullah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pencipta langit yang maha pemurah lagi maha penyayang akan mengampuni dirimu. Kalau ikut kepadaku, kau akan mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah. Kalau kau ikut kepadaku, kau akan menyatakan pencipta langit dan bumi satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kau ikut kepadaku, kamu akan mengatakan Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia adalah manusia yang dekat, yang intim, yang akrab dengan pencipta langit dan bumi. Dan engkau akan mengatakan Nabi Isa itu termulia, terkemuka, tersohor, terkenal di dunia maupun di akhirat. Kalau engkau ikut kepadaku, tidak akan mungkin kau mengatakan Yesus itu terkutuk, hukum Tuhan itu adalah sengat maut, Tuhan itu ada 3, manusia melahirkan Tuhan. Tidak mungkin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ketika sahabat saya mengatakan Yesus mengutus nabi-nabi, Yesus mengutus malaikat-malaikat, bukankah dia sendiri mengaku utusan? Kalau utusan mengutus utusan, ya apa masalahnya? Di mana sisi ketuhanannya? Laksana saya sebagai seorang gubernur minta kepada presiden, wahai Bapak Presiden, tolong kirimkan ke provinsi ya dokter ahli untuk kukirim ke kabupaten agar di kabupaten itu hama atau penyakit yang lagi menyebar di kabupaten itu bisa disembuhkan, dihilangkan. Surat saya, permintaan saya di-ACC oleh presiden. Dikirimlah dokter ahli ke provinsi. Tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian saya utus ke kabupaten. Apakah kemudian saya adalah presiden? Tidak, Pak. Yesus mengatakan, semua yang terjadi, pekerjaan yang aku lakukan, apapun itu, itulah yang bersaksi tentang aku. Nah, apa kesaksian pekerjaan Yesus tentang, apa kesaksian pekerjaan Yesus itu tentang dirinya? Kata Yesus, ini kitab Anda loh. Kata Yesus, bahwa pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusanmu. Berarti aku adalah Rasulullah, utusan Tuhan, duta Tuhan, nabi Tuhan. Selesai. Yesus membangkitkan orang mati. Elisa pun melakukan hal yang sama. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, pangkal paha sapi pun membangkitkan orang yang mati. Jadi tidak ada kemudian dasar pijakan untuk kemudian mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan lebih hebat di Al-Quran. Seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel yang kami sebut sebagai Nabi Isa, anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam, menghidupkan tanah liat dalam bentuk burung. Dan kami tidak menuhankan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Sementara Nabi Isa samanya seperti saya, manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Itu kalau dudukan berpikirnya akal, bukan iman. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa kitab dikatakan suci ketika kaumnya, pemeluknya cinta terhadap kitab itu. Apa bukti kecintaannya? Dia akan menghafalkan ayat-ayat yang ada di dalamnya dengan indahnya. Siang hari lisannya akan dibasahi dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya. Dan dia akan mencari ruang, mencari waktu, mencari kesempatan, mengumpulkan tenaga, mengumpulkan materi. Untuk apa? Untuk mengetahui original teks kitab yang dilisankan oleh sang sumber. Akulah firman. Akulah sang firman, katanya. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti ada perkataan Yesus yang berasal dari Allah. Mana perkataan itu? Nggak mungkin dia perkataan itu diterima dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nggak mungkin. Karena kitab Anda cukup menerangkan Yesus melantunkan perkataan-perkataan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kalau cinta kepada Yesus, berarti cinta kepada semua unsur, semua aspek yang ada hubungannya dengan Yesus. Bahasanya, budayanya, negaranya, pakaiannya, apalagi
cara berimannya, semua akan kita lakukan. Kita cintai karena kita cinta kepada oknumnya. Tapi apa yang terjadi? Enggak ada. Dikatakan Yesus gondrong. Orang Kristen enggak ada, jarang tuh gondrong. Dikatakan Yesus mati di salib, belum pernah saya lihat ada orang Kristen mati di salib. Banyak hal yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Mulut mengatakan cinta, tapi perbuatan jauh dari apa yang Yesus kerjakan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya belum melihat ada pekerjaan Yesus yang saudara saya Pak Dokter lakukan. Demikian sementara, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata sebagai penganut Al-Quranul Karim, ini hanya merupakan peringatan dari saya, kepada saya sendiri, kepada sahabat-sahabat muslim, kiranya apa yang saya jabarkan ini bisa jadikan sebagai acuan edukasi untuk menambah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah semata. Demikian sementara, makasih. Baik, sebelum saya jawab tadi, saya izinkan saudara siapa tadi? Kritisi Omnivora ya. Silakan kalau mau. Terima kasih. Ya. Ya. Sudah kelihatan kah? Apa itu Bang? Nah, sudah kelihatan. Kelihatan ya sepertinya. Mau kelihatan. Iya, ini. Ya, jadi dalam kelihatan tidak ini. Dalam Islam diperhitungkan juga tentang mudarat dan manfaat atau ya kerugian dan keuntungan sesuatu ya. Iya. Yeah. Untuk melanjutkan atau menghentikan sesuatu kebiasaan atau tradisi budaya itu dibutuhkan dalil, diingatkan oleh dalil. Apakah itu perlu lanjut atau berhenti atau sekurang-kurangnya masih dipikirkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan mudarat yang ternyata ditemukan juga oleh ilmuwan? Nah, saya pikir saya pelajari di Al-Anbiya 7 ini atau itu ya. Nah, apakah yang mudarat ini tetap dilanjutkan saja atau dicari solusi yang lebih bermanfaat? Nah, kalau dilanjutkan tentunya ada konsekuensi-konsekuensinya, dan kalau dicari solusi yang lebih bermanfaat ada juga efek-efeknya baik positif dan negatif. Baik kedua hal ini saya inventaris, sebenarnya bisa lebih, tapi kedua-duanya hanya saya inventaris cukup 4 saja dari apa yang saya mampu. Ya, kalau tetap dilanjutkan maka tidak banyak berbenturan dengan dalil, itu positifnya. Negatifnya ya efek ke lingkungan misalnya itu akan terus berdampak, berlanjut ke negatifannya. Positifnya tidak perlu ada peralihan profesi. Negatifnya kadar nurani seseorang misalnya tidak beranjak cepat, tidak berkembang cepat ya. Dan kalau dicari solusi yang lebih bermanfaat, maka hikmat manusia memang terkesan berbenturan dengan dalil. Itu efek negatifnya. Positifnya, efek negatif ke lingkungan itu kiranya bisa diminimalisir. Serta peralihan profesi ya tidaklah mudah, karena harus peralihan ya, harus berganti profesi banyak. Nah, itu bukan hal yang mudah. Negatifnya di situ. Dan yang terakhir yang saya inventarisir adalah ya nurani seseorang lebih terbantu untuk makin maju. Nah, ini pertanyaan saya dan inventarisir saya tentang kalau dibutuhkan, kalau memutuskan untuk perubahan atau tidak. Sementara jelas dalam Islam itu efek negatif dan efek positif itu dua-duanya diperhitungkan. Terima kasih. Jujur saya katakan saya tidak paham apa yang sahabat saya uraikan. Mungkin teman-teman muslim ada yang bisa bantu saya. Menurut Bang Juma nggak paham, apalagi saya. Saudara Carol ini membahas Coba dipersingkat. Dasar pijakannya dalam Al-Quran itu apa?
Kalau Al-Anbiya itu kan saya rasa tidak berkaitan dengan hal yang Anda sahabat saya katakan. Iya. Entah kalau misalnya Anda mengasumsikan demikian. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi wahyu ilaihim pas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun. Sahabat saya, apa yang Anda ingin sampaikan secara menyeluruh atau merucut, ya, misalnya ya. Ya, misalnya di Al-Maidah 87 tentang jangan kamu mengharamkan apa yang baik yang sudah sebelumnya dihalalkan. Nah, yang baik itu kan luas kan, bermakna luas. Bermakna dulunya wajar, sekarang tidak wajar. Nah, perubahan ke arah itu misalnya untuk mengubah secara sederhana, secara praktis misalnya kan pola makan misalnya ya. Itu mengubah itu kan ada ukuran atau ada hitungan-hitungannya juga. Itu yang saya pikirkan. Dan kalau saya tulis ini ada Al-Anbiya, saya inventarisir ayat Anbiya karena di situ ada sekurang-kurangnya anjuran ya untuk bertanya kepada yang berilmu. Nah, yang berilmu itu misalnya di sini menemukan soal yang mudarat dan bermanfaat yang sepertinya belum tampak jelas misalnya dalam dalil sini ya, dalam dalil. Tapi mereka temukan. Nah, itu yang perlu perubahan. Kalau itu perlu perubahan berarti kan ada hitungan-hitungannya kan, harus ada hitungan-hitungannya. Dan perhitungannya juga secara apa yang saya ingat dalam diskusi ya, dalam Islam itu diperhitungkan negatif dan positifnya itu. Oke, saya tanggapi sedikit, Bang. Jadi gini, Al-Quran memang mengurai ya. Al-Quran itu sangat jelas mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma maktasabat. Saya kira semua teman-teman muslim paham dengan ayat ini. Jadi Allah itu mengatakan, saya Tuhan tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya gini, kalau Anda sahabat saya melarikan satu hal yang bertumpu kepada Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal zikr. Nah, di sini diterangkan bahwa kami tidak mengutus rasul maksudnya situ ya, utusan-utusan sebelum engkau ya Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Artinya gini, sekaitan dengan dalil yang Anda bawa, Al-Maidah 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuhirrumu tayyiba ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin misalnya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalil ini kemudian kenapa Allah menyerukan bahwa Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, itu dikarenakan karena penjabaran ajaran Islam itu menyeluruh, dia menyuplai semua aspek dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan pengutusan laki-laki rasul-rasul yang dimaksud dalam surah Al-Anbiya ayat 7 yang Anda bawa tadi. Mereka dikhususkan kepada kaumnya masing-masing. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dikhususkan kepada seluruh umat manusia, sehingga penjabarannya kemudian benar apa yang Anda urai, berkesesuaian dengan disiplin ilmu yang kita pahami sekarang. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan ilmuwan yang telah menemukan terlebih dahulu? Bagaimana dengan ilmuwan yang telah menemukan dan belum terurai di dalam dan belum ditemukan di dalam Al-Quran? Nah, ini saya luruskan. Apapun yang ditemukan ilmuwan hari ini, itu sudah termaktub di dalam Al-Quran terlebih dahulu. Hanya saja manusia belum mampu mengurai kemudian apa yang ada terlebih dahulu diurai oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi gini,
muatan Al-Quran itu baru sekitar 3%, ini bahasa saya ya, baru sekitar 30% yang ditemukan oleh manusia, dan cakupan 33% itu sudah memenuhi kebutuhan manusia di era saat sekarang. 97% muatan Al-Quran itu belum semuanya terungkap. Boleh jadi kemudian apa yang ditemukan hari esok itu akan bunyi di dalam Al-Quran. Sudah ada terlebih dahulu. Contoh misalnya, yang baru-baru ini ditemukan. Bagaimana kemudian tentang sidik jari. Baru ditemukan. Al-Quran sudah mengurai lebih jauh. Belum lagi ketika ucapan-ucapan Rasulullah seperti lalat misalnya. Sayap lalat. Ternyata betul, dicelupkan lalat itu ke dalam minuman, ternyata bisa melahirkan sebuah antibodi yang memiliki penyakit tertentu kepada manusia. Ini pembuktian sederhananya seperti itu. Jadi apa yang diurai kemudian ilmuwan, ya, yang secara dinamis kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu terlebih dahulu sudah terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Jadi makanya saya katakan Al-Quran itu ya adalah kitab suci karena dia menantang manusia untuk membuktikan adanya titik celah yang ada di dalamnya. Contoh misalnya diantaranya adalah bagaimana Al-Quran itu disebut asy-syifa. Dia adalah penyembuh bagi penyakit yang dialami oleh manusia. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Sekiranya begitu sementara dari saya. Mudah-mudahan dari teman muslim ada yang ingin menambahkan, karena saya yakin sekali saudara belum puas. Silakan. Nah, ini ada guru saya ini. Silakan, Dek. Nah, jadi gini, kalau Anbiya ayat 7 itu gini. Di atas itu dijelaskan bahwa semua para nabi itu ya diberi tanda-tanda, mukjizat, ya tetap aja ditolak. Contohnya Yesus yang ditolak walaupun bukti-bukti ada. Dia sebagai utusan diberi mukjizat. Terus, sedangkan orang Arab, terutama Arab ya, mereka itu tidak ngerti utusan itu. Yang mereka ngerti yang namanya utusan Tuhan itu bukan manusia, tapi malaikat gitu ya. Nah sehingga ayat ini, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu. Makanya Nabi Musa, Nabi Isa itu kan laki-laki manusia. Ya kalau kamu, terus yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, ahli dzikri di situ, ahli kitab. Kenapa kau disuruh nanya ahli kitab? Karena kalau nanya ke orang Quraisy atau orang Arab selain ahli kitab, mereka tidak kenal. Mereka tidak punya nubuat tentang nabi, utusan. Sehingga tanyakan kepada ahli dzikri, yaitu ahli kitab Taurat dan Injil. Benar nggak bahwa yang namanya utusan itu manusia, bukan malaikat? Pasti mereka benar. Karena Musa manusia, Yesus manusia, Abraham manusia, Daud, Salomo, semua nabi itu manusia. Tapi orang Arab menganggap tidak mungkin lah kalau Tuhan mengutus itu, utusan itu berwujud manusia. Seharusnya kan malaikat. Sehingga ayat itu tanyakan kepada ahli dzikri, ahli kitab. Pasti kalau nanya beneran, ya jawabannya pasti Muhammad benar gitu mereka. Karena yang datang kepada kami, nabi-nabi Israel, memang manusia, bukan malaikat. Nah gitu maksudnya. Ya. Itu saja dulu. Sedikit tambahan Pak Ustaz. Ya, Silakan, terima kasih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mudarat dan manfaat, memang di dalam Islam itu ada dua dalil yang kita pegang. Dalil nakli dan dalil akli. Jadi dua-duanya tidak boleh bertentangan. Kita memahami bahwa segala yang ada ini sebagai bentuk tauhid rububiyah kepada Allah adalah ciptaannya. Maka akal kita berfungsi untuk menerima bahwa bagaimana ciptaannya sedahsyat ini, maka kita yang punya akal begitu dahsyatnya yang maha pencipta. Tidak mungkin maha pencipta berubah menjadi maha lemah. Itulah. Nah, sekaitan dengan manfaat dan mudarat, inilah yang dimaksud dengan dalil akli.
Jadi sesuatu yang diterangkan insya Allah dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah bertentangan dengan akal. Jadi manfaat mudarat tadi dalil tadi contohnya dalil akan dirubah, insya Allah tidak dirubah. Kenapa? Seluruh isi Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan akal. Jadi akal fitrah manusia itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh Al-Quran dan hadis. Sehingga tadi bilang dalil harus dirubah, enggak pernah begitu. Kenapa? Kita sudah buktikan bahwa bukti ilmiah pun mengatakan demikian, bahwa Islam itu Al-Quran dan hadis itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia, tidak bertentangan dengan akal manusia, sehingga merubah dalil itu tidak perlu. Kalau misalnya ada manfaatnya sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran, kemudian yang ada mudaratnya diterangkan juga dalam Al-Quran. Maka untuk apa lagi merubah dalil? Tidak perlu. Karena dalilnya sudah jelas. Justru karena yang menciptakan alam semesta dan yang menurunkan Alkitab adalah Allah yang sama, tidak mungkin bertentangan. Karena gitu saudaraku. Begitu barangkali ya. Silakan. Kalau belum puas silakan. Ya, saya memang menganggap dalil itu bukan dalil yang dirubah ya, diganti-ganti. Tapi lebih ke kebiasaan di sini. Kebiasaan praktis sebenarnya. Biasanya lebih praktis. Iya, sesuatu tradisi atau budaya-budaya tertentu dalam satu wilayah, tradisi-tradisi itu kalau selama tidak bermaksiat kepada Allah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, persilahkan, namanya mubah. Tetapi pada saat bertentangan dengan dalil, contoh pergi potong hewan, potong korban di bawah pohon kayu, dianggap pohon kayu itu punya karamat dengan sebagainya, ya dilarang lah. Karena Al-Quran sudah melarang begitu dan akal juga mengatakan demikian. Akal juga mengatakan bahwa tidak memungkinkan Tuhan ada di pohon kayu itu. Nah, seperti itu saudaraku Riko. Seperti itu saudaraku. Siapa? Bukan Riko. Karol. Mas Karol. Ya. Ya. Mas Karol saudaraku. Jadi jelas ya? Ya jelas, baik. Lanjut dengan yang lain ya, bisa mungkin Pak Hadi sendiri. Jadi gini ya, sebenarnya Mas Karol ini, Dok, sebenarnya Mas Karol ini vegetarian. Beliau ini, Mas Karol ini sebenarnya stay terus sebenarnya di JCC. Dia suka dengar tausiah. Kita doakan saja agar Mas Karol ini menemukan hidayah. Itu sih intinya semuanya. Makasih. Iya, makasih. Lanjut Dokter Hadi. Loh kok silent? Dokter Hadi silakan lanjut kembali ke Bang Juma. Kembali Pak Juma. Oke. Jadi saya udah jawab di chat itu ayat-ayat yang ditampilkan Pak Juma tadi. Jadi Pak Juma mengatakan bahwa Elisa bisa membangkitkan orang mati. Jadi kita tampilkan data yang mengatakannya itu. Saya udah tampilkan datanya. Koreksi jika data yang saya tampilkan berbeda dengan Pak Juma. Di 2 Raja-Raja 13 ayat 21 katakan, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, campakkanlah mereka ke mayat itu, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini ayat yang saya tampilkan di 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Artinya tulang Elisa yang bisa membangkitkan mayat satu orang. Sementara Yesus dikatakan bisa membangkitkan orang mati, datanya di Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi semua yang dikasih Bapa kepada Yesus, semua orang yang percaya kepada Bapa yang diberikan kepada Yesus, dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6:39, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang
yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini Pak Juma, bedanya tulang belulang Elisa tadi bisa membangkitkan mayat satu orang. Ya, satu orang. Tetapi Yesus diutus dari sorga untuk membangkitkan semua orang. Di ayat 39, semua orang yang diberikan Bapa kepadanya, di ayat 39, semua orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan. Itu yang balasan yang dikatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati gugur karena Elisa pun bisa membangkitkan. Elisa yang membangkit itu tulang-tulangnya. Elisa yang sudah mati. Tapi satu orang. Sementara Yesus bisa membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sama dengan pertanyaan Pak Dr. Husaima dulu. Kalau anak manusia, kalau Yesus bisa mengampuni dosa, kenapa harus mati? Jawab saya, Yesus di dunia bisa mengampuni dosa orang yang minta ampun dosa saja. Tetapi Yesus setelah mati di kayu salib, seluruh manusia yang berdosa, dosanya sudah diampuni. Yang sudah mati, yang masih hidup, bahkan yang akan lahir pun, kalau dia masih hidup, Yesus belum datang kembali menjadi hakim, menghakimi, maka dosanya itu pun sudah diampuni. Lalu terakhir pernyataan Markus 10 ayat yang ditampilkan Pak Juma tadi. Markus berapa tadi? 10 ayat. Itulah terlalu ayat tadi sehingga lupa sebentar. Markus 10 ayat 40. Bahwa tentang duduk di kanan atau kiri itu saya tidak bisa. Yesus berkata di situ saat posisi Yesus di dunia sebagai utusan. Saat itu utusan itu diutus untuk membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Siapa yang dibangkitkan? Orang yang diberikan Bapa kepadanya. Yang kedua, orang yang percaya kepadanya. Ada data saya, ini data tertulis. Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Lalu kenapa Yesus itu utusan? Ini yang disalahpahami. Sudah jelas berkata bahwa Bapa Galatia 4:4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Allah itu mengutus anaknya, itu Yesus. Yesus itu utusan. Makanya di Yohanes 17 ayat 3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Mengenal Bapa, hanya Yesus yang bisa mengenal Bapa. Mengenal Yesus, hanya Bapa yang bisa mengenal Yesus. Itu kata kuncinya. Jadi tidak ada seorang pun manusia bisa mengenal Yesus kalau Bapa tidak berkenan menyatakannya kepadanya. Contoh Simon Petrus. Tidak ada mengenal Bapa kecuali Yesus dan orang yang berkenan kepada Yesus. Jadi hidup kekal itu mereka mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa satu-satunya Allah yang benar. Jadi yang mengutus Yesus itu Allah satu-satunya yang benar. Dan dikatakan tadi, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Harus dipahami Yesus sebagai utusan itu. Kenapa Yesus sebagai utusan? Jangan disamakan Yesus sebagai nabi. Kalau Musa adalah utusan, sama levelnya dengan Yesus. Tidak. Bahwa Yeremia utusan, sama levelnya dengan Yesus. Tidak. Utusan di dalam Bible adalah penyampai pesan Allah. Yang menyampaikan pesan Allah itu bisa malaikat, bisa nabi-nabi manusia, dan bisa anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, 1 Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 18, anak Allah yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16, anak yang tunggal.
anak yang tunggal. Kenapa? Itu bahasa teologi, kalimat teologi, bahwa Allah punya anak. Anak Allah bukan berarti punya anak, sorry. Anak kunci bukan berarti kunci punya anak. Itu hanya bahasa teologi. Jadi kalau dikatakan anak Allah bukan berarti Allah punya anak. Jadi makanya dikatakan kitab suci hanya bisa dimengerti oleh orang yang pikirannya telah dibukahi Yesus Kristus. Jadi coba selidiki, tampilkan kalau ada ahli-ahli mengerti original teks, buka Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Silakan tampilkan di grup ini bahasa original teksnya. Saya katakan tadi saya mengerti LAI. Tapi kalau ada lebih paham lagi original teks, lebih apa? Silakan tampilkan Galatia ayat 4 itu, apa maknanya itu? Apakah tidak seperti itu persis? Kalau tidak persis, silakan ditampilkan. Ini kita diskusi dan debat. Dan saya selalu kalau diskusi ada data-data yang tertulis yang saya tampilkan. Jadi bukan asumsi, bukan pemahaman saya sebagai dokter, bukan. Saya bicara di sini sebagai orang percaya, bukan sebagai dokter. Ya, saya sebagai orang percaya ada tertulis. Berdasarkan yang tertulis itulah saya imani dan saya lakukan. Kalau tidak tertulis, saya tidak mau imani. Tidak saya mau lakukan. SOP-nya seperti itu. Jadi jelas Pak Juma, Elisa, tulang belulangnya yang membangkitkan satu orang mati. Benar. Tetapi Yesus, Yohanes 6 ayat 39, semua orang yang diberikan Bapa kepada Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak beroleh hidup kekal dan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada data-data saya, Pak. Demikian. Ya, makasih atas paparan Pak Dokter ya. Jadi konsep yang diajarkan kemudian ya sama seperti yang saya urai. Mau dia manusia, mau dia bukan manusia, yang pastinya dia adalah Tuhan. Intinya di situ. Dia utusan ataupun bukan utusan, intinya saya tidak peduli. Dia adalah Tuhan. Nah, kalau sahabat saya Pak Dokter mengatakan Elisa membangkitkan cuma satu orang, ya karena memang pada saat itu cuma satu orang. Tapi coba kita lihat, ternyata petir juga bisa membangkitkan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kuburan terbuka, kemudian orang-orang suci bangkit dari kematian, mereka tidak mengimani Yesus, mereka dalam keadaan mati, dan matinya sudah lama, tapi mereka bangkit, mereka tidak percaya kepada Yesus dalam arti kata seperti imannya orang Kristen, percaya Yesus itu adalah Tuhan. Mereka bangkit, orang-orang kudus itu bangkit. Dan bukan cuma satu orang yang bangkit di situ. Nah, lalu kemudian ketika sahabat saya mengangkat Galatia 4, nomor 4, dan seterusnya. Ya cobalah kita mengurai kembali Kisah Para Rasul 2, nomor 22 itu. Di mana seruannya jelas ditujukan kepada Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah seorang yang telah ditentukan Allah. Jadi dia seorang yang ditentukan Allah. Dan seorang yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Nah, sekarang yang memberikan mujizat, yang melakukan kekuatan, yang membangkitkan orang mati, Allah atau Yesus? Ini dalil. Hai orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret itu seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Seorang, Pak, bukan Tuhan. Seorang yang ditentukan oleh siapa? Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ini dalil, Pak.
Jadi saya tidak mengada-ngada. Ya, apapun yang Anda sangkakan terhadap Yesus, ternyata dia hanya perantara untuk menyatakan Sang Bapa kepada dunia. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka, kata Yesus. Apa itu? Engkau satu-satunya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Engkaulah Tuhan yang satu-satunya mengetahui hari kiamat. Aku hanya perantara. Ini kita, Pak. Ini adalah salinan yang Anda tidak mau tahu original teksnya. Ternyata terjemahannya pun masih ada, tertulis nyata di situ. Jadi apapun yang Anda sangkakan kepada Yesus disebabkan karena kejatuh cintaan Anda yang cinta buta terhadap dia, itu dijawab oleh kitab Anda sendiri. Lalu saya ingin membantu Anda lebih jauh memahami. Di sini diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan Allah sendirilah yang menyelamatkan mereka. Allah lah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Allah mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu, dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Yesus itu, Pak, hanya alat yang digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia Bani Israel. Alat, bukan utusan. Dia itu utusan. Allah bukan utusan dan juga bukan duta. Allah itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri Allah mengutus para utusan, Allah mengutus para duta, tapi duta dan utusan ini hanya jalan menuju kepada keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui jalan yang ditunjukkan oleh para utusan. Apakah Yesus utusan? Justru kalau Bani Israel mau selamat, meski dia menyelidiki kitab suci, kalau mereka tidak mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, mereka tidak akan sampai kepada Bapa. Bukan duta, bukan utusan, bukan Yesus, melainkan Allah sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, kembali kepada data Kisah Para Rasul 2 nomor 22, jelas. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, Yesus, di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Jadi bukan Yesus yang menebus, bukan Yesus yang menyelamatkan, bukan Yesus yang membangkitkan, bukan. Dia hanya utusan, wakil Tuhan, karena Tuhan itu bukan makhluk, sehingga Tuhan tidak bisa nusul ke muka bumi. Karena kalau ada Tuhan nusul ke muka bumi, maka itu masuk ke dalam filsafat Yunani, masuk ke dalam ajaran logos. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dokter. Jadi kalau Bapak bangga, Yesus membangkitkan, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, dia begini dan begitu. Itu iman, Pak, itu iman. Dikarenakan Bapak tidak mau tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah wakil Tuhan. Dia duta Tuhan, dia wakil Tuhan. Makanya Al-Quran tidak pernah keliru menyatakan itu. Ya, sesungguhnya Isa itu adalah utusan Allah kepadamu yang mengajarkan kepadamu menyembahnya kepada Allah saja. Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Jadi kalau saya sudah menguraikan kepada Bapak, di dalam kitabnya Bani Israel, pencipta langit dan bumi, mengatakan bukan sang utusan, bukan sang duta yang menyelamatkan, tetapi Allah sendirilah yang menyelamatkan. Lalu kemudian di kitab Anda diuraikan, ternyata Yesus itu adalah perantara bagi Allah untuk kemudian menyatakan kekuatan dan mujizat-mujizat yang ada pada diri Allah yang diberikan kepada Yesus. Juga masih belum memahamkan Anda pada poin ajaran Yesus yang sesungguhnya, saya angkat tangan, Pak. Hidayah itu hanya milik Allah. Hanya pikiran yang jernih, hati yang lembut, yang bisa menerima kebenaran Allah.
Kalau sudah nyata datanya seperti ini saya uraikan, Bapak juga masih membantah, sekali lagi saya katakan, saya minta ampun, saya angkat tangan. Saya nggak bisa kemudian memberikan hal yang lebih jauh dari itu, karena kesanggupan saya hanya mengurai data yang ada dalam kitab Anda untuk mengkanter pemahaman bahwa Yesus yang adalah manusia 100% itu adalah Tuhan. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Jumah, makasih buat pemahaman dan keyakinan Pak Jumah dengan itu. Jadi saya sebenarnya bertanya Galatia 4:4, tetapi Pak Juma langsung ke Kisah 2 ayat 22. Dan inilah kehebatan Pak Juma, sehingga pertanyaan saya kabur. Dan pertanyaan yang sesungguhnya diloncat-loncat. Baik, saya ikuti Kisah 2 itu. Padahal pertanyaan saya kan Galatia 4:4. Tapi pertanyaan saya itu tidak dijawab. Tidak mengapa. Kalau tidak dijawab pun tidak dipaksa. Yang artinya memang selama ini teman-teman saya Kristen saat berdebat dengan Pak Juma tidak bisa nyambung karena pertanyaan contohnya Galatia 4 ayat 4 bukan Galatia 4 ayat 4 itu yang dibahas, tetapi Kisah 2 ayat itu membuatnya loncat-loncat tidak. Jadi saya begini Pak Dokter, maaf. Saya tidak ingin membuat Bapak terlalu jauh malu kalau saya bahas Galatia 4. Bukan, saya belum siap jawab. Selama ini kan aku dengar. Tapi kalau Bapak siap saya permalukan, saya akan bahas. Silakan, kita tampil, bukan soal malu. Sekarang tolong kasih saya ruang. Galatia 4 ayat 4 belum dijawab, sudah di Kisah Rasul. Saya ikuti maunya. Jadi supaya apakah boleh saya jawab sekarang? Belum, saya masih ngomong, belum siap, ya kan? Oke, silakan. Dari tadi kita kan harus apa? Jadi yang saya tanya Galatia 4:4 belum Pak Juma jawab, langsung dilompat ke Kisah 2 ayat 22. Tidak mengapa. Jadi saya harus menyatakan pertanyaan saya yang belum terjawab itu harus saya tanya supaya clear. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Baru Pak Juma tampilkan Kisah 2 ayat 22. Saya ikuti Pak Juma. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Di ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membantikan dia dengan melepaskan dia dari segala maut, karena tidak mungkin ia berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Di ayat 23 dikatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi ada rencana Allah. Jadi di Galatia 4 ayat 4 tadi, tiba waktunya rencana Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Baru Bapak tampilkan ayat ini, ayat 22, di ayat 23 diterangkan sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Jadi ada rencana Allah di dalam Yesus. Jadi saya sudah katakan di Matius 11 ayat 27 dari awal, yang mengenal Yesus itu hanya Bapa, yaitu Allah. Yang mengenal Bapa hanya Yesus, dan orang berkenan kepada Yesus. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau kita harus bilang tadi hanya satu, kan mayatnya Elisa, dia sudah mayat. Hanya satu yang bisa ditulis, yang bisa dibangkitkan. Karena dia sudah mayat, tidak bisa lagi membangkitkan lagi. Sementara Yesus membangkitkan datanya, Yohanes 6 ayat 39, semua orang yang diberikan Bapa kepadanya. Ayat 39, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak beroleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi setiap orang, bukan cuma satu orang, ada datanya seperti ini. Dan banyak lagi ayat-ayat yang ditampilkan Pak Juma, dicopot sana lalu diterjemahkan, sebenarnya nggak boleh Pak Juma. Sama seperti saya, kalau saya terjemahkan Al-Quran dengan seenak hati saya, pasti Pak Juma tersinggung. Dan saya tidak akan mau tersinggung, kalau Pak Juma mengerti Isa yang di Al-Quran, kita sudah pernah berdebat,
silakan tampilkan Isa yang ada di Quran, saya tampilkan Yesus yang ada di Bible. Sementara Isa yang di Al-Quran, yang dipahami Pak Juma, ditampilkan ayat di Bible. Jadi Paulus berkata, Yesus lain, Injil lain. Jadi kalau Yesus diperkenalkan di luar Bible, itu yang dikatakan Paulus di Galatia 1 ayat 16-17, itulah Yesus lain. Kalau di Quran, Isa adalah sebatas nabi. Di Bible, Yesus tidak hanya sebatas nabi. Buktinya, Yesus mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Ada datanya. Isa tidak bisa mengampuni dosa. Di Quran, kalau ada bisa mengampuni dosa, silakan tampilkan ayatnya, dalilnya. Di Bible, Yesus mengampuni dosa. Berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5, ayat 10. Yesus bisa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Datanya di Matius 5 ayat 21. Karena di ayat 19 juga dikatakan, Bapa membangkitkan orang mati, Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Sama. Kalau memang ada Isa Al-Masih bisa membangkitkan orang mati di Quran, silakan tampilkan ayat. Kalau memang itu sama. Lalu, Yesus bisa memberikan hidup kekal. Apakah Isa Al-Masih yang di Quran itu bisa membangkitkan orang mati? Silakan tampilkannya. Yesus itu nama ibunya Maria, tapi di Quran namanya Maryam, beda. Jadi maka saya bilang Pak Juma bahwa Isa Al-Masih yang ada di Quran tidak sama dengan Yesus Kristus yang ada di Bible. Isa Al-Masih yang ada di Quran apakah turun dari sorga? Di Bible Yohanes 6 ayat 38, aku turun dari sorga. Itu. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang menampilkan siapakah Yesus di Bible, siapakah Isa Al-Masih di Quran. Kita sudah kemarin, pernah kita minggu pagi, karena saya kebaktian, makanya saya percepat waktunya. Kalau memang Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus, kita tampilkan sesuai data-data yang tertulis. Tampilkan Isa Al-Masih itu yang di Al-Quran, mana dalil-dalil yang mendukung siapa itu Isa Al-Masih. Dan saya akan tampilkan siapakah Yesus Kristus yang ada ayat-ayatnya di Alkitab. Faktanya kalau kita diskusi, Isa Al-Masih yang dipahami oleh Pak Juma yang ada di Quran, ayatnya ditampilkan dari Bible. Isa Al-Masih yang ada di Quran tidak sama dengan Yesus Kristus yang ada di Bible. Karena faktanya seperti itu. Demikian Pak Juma. Iya, baik. Kenapa kemudian ketika dialog saya menunjukkan data dari Bible tentang Yesus? Karena ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus di dalam kitab yang sama. Itu. Kalau di Al-Quran tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel itu udah final, Pak. Dia hanya Nabi, dia hanya utusan. Dan saya tidak pernah menyamakan bahwa Tuhan yang bernama Yesus itu adalah sama seperti Nabi yang adalah Isa alaihissalam. Nggak pernah. Tapi ketika berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel, yang dilahirkan tanpa ayah, disebut Nabi Isa dalam Al-Quran, disebut di kitab Anda itu adalah Yesus, apakah itu adalah Tuhan atau tidak, Al-Quran mengatakan tidak, kitab Anda pun mengatakan tidak. Itu. Nah, ketika Anda kemudian membawa seabrek mujizat-mujizat tentang Yesus, bukankah Kisah Para Rasul 2 nomor 22 harusnya Anda sadari? Bahwa kitab Anda ternyata menerangkan itu disebabkan karena ada yang membackingi dia, dan itu adalah pencipta langit dan bumi. Sehingga ia mampu melakukan apa saja. Apakah karena dia mampu melakukan apa saja, oleh karena dia diberi kekuasaan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, lantas dia menjadi Tuhan? Tidak. Yesus bisa merubah dunia menjadi planet Mars. Yesus bisa membuat matahari menjadi bulan, gunung menjadi roti, baja menjadi emas, manusia jadi ayam, ayam jadi gajah. Yesus mampu misalnya. Apakah kemudian Yesus berubah menjadi Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena semua yang dilakukan itu berdasarkan atas instruksi dari Tuhan yang telah mengutus dia. Makanya kami beriman kepada dia bahwa dia adalah utusan Tuhan.
bukan Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena dia manusia. Sehebat apapun dia, tidak akan pernah sampai pada level Tuhan. Karena Yesus manusia. Al-Quran menerangkan dia dilahirkan oleh manusia. Kitab Anda menguraikan dilahirkan oleh manusia. Orang waras, Pak, akan tahu siapapun yang dilahirkan manusia sudah pasti bukan Tuhan. Apapun embel-embel yang dinobatkan kepadanya kemudian. Yesus bisa membuat air hujan dari bumi naik ke langit. Bisa. Tuhan menurunkan hujan dari langit ke bumi. Yesus jauh lebih hebat. Menaikkan hujan dari bumi ke langit. Andaikan bisa seperti itu. Yesus menerbitkan matahari dari barat. Tuhan menerbitkan dari timur. Bisa saja Yesus lakukan itu. Tidak akan merubah Yesus menjadi Tuhan. Kenapa? Yesus dilahirkan manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, itu logika, Pak. Bagaimana dengan yang tertulis? Kalau Anda mengatakan Al-Quran, Nabi Isa bukan Tuhan. Dah, selesai. Kenapa kita berdialog? Karena kitab Anda senantiasa menyerempet masuk ke dalam kitab saya. Ketika Anda mengatakan, Yesus begini, Yesus begitu. Iya, tapi kan faktanya Anda menyebut kitab Anda dengan Alkitab. Anda menyebut pembawa-pembawa agama Anda dengan sebutan Nabi dan Rasul. Anda menyebutkan dalil demi dalil dengan sebutan ayat. Berarti larinya mencoba untuk kemudian menutupi diri dengan keislam-islaman kitab Anda itu. Makanya kita berdialog, makanya kita berdebat. Nah, kalau misalnya Anda tidak ingin, memang tidak akan mungkin bisa. Sedangkan Anda mendamaikan diri Anda dengan ajaran Yesus saja tidak bisa. Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Anda bahasa Indonesia. Nyambung enggak? Enggak. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang di surga. Anda mengajarkan Tuhan satu-satunya Yesus yang dilahirkan oleh manusia, yang dibunuh oleh manusia. Sama enggak dengan ajaran Yesus? Tidak. Jadi saya ada di sini keberadaannya untuk membantu Anda. Supaya Anda mengetahui kebenaran itu seperti apa adanya. Nah, oke. Saya masuk ke dalam Galatia yang Anda jajakan tadi. Saya katakan, saya tidak ingin membahas itu, saya menghargai profesi Anda. Sebagai orang yang seharusnya di atas kertas, orang yang mendepankan akal sehat, sehingga Anda bisa duduk dengan profesi Anda saat sekarang. Saya jadi takut untuk menjadi pasien Anda. Melihat cara Anda berdialog, mendudukkan iman Anda dengan akal-akalan seperti ini. Galatia 4 nomor 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus. Apa masih kurang? Yang saya uraikan bukan utusan yang menjadi Tuhan, penyelamat, bukan. Bukan duta, bukan utusan. Lalu Anda dengan gagahnya mengambil Galatia 4 nomor 4. Saudaraku, sahabatku, saya menghargai Anda sebangsa dan setanah air sebagai anak bangsa. Anda mengatakan, sudah genap waktunya, maka Allah mengutus. Bukan dia katakan, maka Allah menciptakan dirinya yang kedua dalam wujud manusia. Enggak. Tapi dia katakan, maka Allah mengutus anaknya. Dengan cara apa? Maria hamil lalu melahirkan. Apa yang dilahirkan? Manusia atau bukan? Manusia. Berarti yang diutus ini manusia kan? Iya. Sejak kapan dia menjadi Tuhan? Enggak pernah. Yang menjadikan dia Tuhan adalah pemikir-pemikir lemah. Yang diberi akal oleh Allah, tapi tidak dimanfaatkan. Maka Allah mengutus anaknya. Anda mengatakan anak kunci bukan kunci. Tapi kenapa kemudian anak Tuhan Anda katakan Tuhan itu sendiri? Anak tangga bukan tangga. Tapi ketika Yesus katakan anak Tuhan, ternyata dia Tuhan itu sendiri. Di mana logika sehatnya? Maka Allah mengutus anaknya yang lahir. Di mana akal sehatnya? Ada Tuhan dilahirkan. Agama apa ini? Kalau bukan agama paganisme. Ajaran apa ini? Kalau bukan konsep politeisme. Untuk siapa dijajakan ini? Kalau bukan untuk dijual kepada mereka yang menganut ajaran Hellenisme Stoa. Penganut daripada Yunani, Romawi. Kepada siapa agama ini dijajakan? Kepada agama Samawi kah? Tidak. Karena tidak mungkin agama Samawi mengimani ada Tuhan dilahirkan oleh manusia. Nonsense, bullshit. Yang dilahirkan dari seorang perempuan. Dan takluk kepada hukum Torah. Ada Tuhan takluk. Ya, kepada hukum Torah. Ini Tuhan apaan ini?
Jadi saya hanya tidak ingin mempermalukan sahabat saya, saudara saya, karena profesi Anda. Tapi karena Anda minta, saya menguraikan kepada Anda, saudara sebagai profesi Anda menuhankan utusan Tuhan anak manusia yang dilahirkan oleh perempuan yang takluk kepada hukum Tuhan. Malu nggak? Kalau punya akal pasti malu. Nyata loh, itu data yang Anda bawa. Yesus Tuhan, tapi tunduk kepada hukum Tuhan. Yesus Tuhan, tapi dilahirkan oleh manusia, jenis kelamin perempuan. Yesus Tuhan, tapi dia diutus oleh Tuhan. Apa yang Anda ingin jajakan dengan Galatia 4 nomor 4 ini? Ya? Gak ada, Pak. Kecuali Anda ingin mengajak kita, wahai saudara-saudara muslimku yang ada di Zoom ZZZ ini, pejamkan mata, jangan gunakan akal. Saya ingin menyihir kalian, saya ingin mendoktrin kalian bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena karena Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ini yang saya katakan, ya mohon maaf, Tuhan Anda berkembang biak. Karena anaknya dianggap juga Tuhan. Tapi sayangnya istrinya tidak dianggap Tuhan. Padahal dia yang melahirkan Tuhan. Nanti akan muncul lagi doktrin baru. Oh, itu karena dia dalam keadaan rupa manusia. Nah, sekarang di mana logika sehat kita sebagai manusia? Bahwa Tuhan tidak akan mungkin adalah makhluk. Faktanya Yesus adalah makhluk. Oh, dia maha kuasa. Betul? Ya. Apa buktinya dia maha kuasa? Dia mampu menciptakan dirinya menjadi manusia. Dia mampu merendahkan dirinya menjadi manusia. Di mana dalilnya itu? Aku menjadikan diriku menjadi manusia. Yang ada, aku mengutus anakku. Kepadanya aku berkenan. Anak di dalam konsep Yahudi itu adalah orang-orang soleh, orang yang intim, orang yang akrab dengan Tuhannya. Kenapa Yesus memanggil Bapa? Karena dia tidak memiliki Bapa. Kenapa Yesus dipanggil anak? Karena Yesus itu intim kepada Tuhan, orang yang intim kepada Tuhan. Bukan berarti anak-anak Tuhan itu berarti Tuhan punya anak. Bukan berarti Tuhan itu punya berkembang biak. Ya. Jadi tolonglah Pak Dokter, tolonglah sahabatku ya. Saya bukannya Anda memproklaim, lihatlah si Suma ini, dia kalau berdebat comot-comot ayat. Subhanallah. Apa mungkin saya membacakan Anda satu kitab? Nggak mungkin kan? Saya hanya memberikan poin-poinnya saja. Anda membawa Galatia 4 nomor 4, dalil ini yang sebenarnya yang saya sembunyikan. Kenapa? Karena Tuhan dilahirkan oleh seorang perempuan, dituhankan oleh orang yang berprofesi sebagai orang yang dikagumi. Sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Mungkin kita sudahi saja materi kita pada malam hari ini. Saya tidak ingin hal-hal yang membuat kemudian lisan saya membuat orang sakit dan seterusnya itu terlebih jauh. Apalagi Pak Dokter ini adalah orang baik. Dia adalah saudara saya, sudah lama kami bertahun-tahun kami bersama, ya tapi karena kebenaran itu harus diurai, kebenaran itu harus disampaikan, maka saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator, waktu dan tempat saya pamit, salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita simak dari tadi, dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat, barokah, dan menambah keimanan kita kepada Allah. Amin. Maaf ya Bang Handi. Ya, lanjut. Mudah-mudahan JCC juga semakin kedepannya semakin besar dengan tujuan dakwah dan khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Sedangkan manfaat paling besar itu adalah ilmu. Makanya thalabul ilmi faridoh, sangat diwajibkan. Jadi harta yang paling penting itu ilmu. Sampai Allah sendiri mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu. Nah, dengan cara apa? Ya, kita memperoleh ilmu. Dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang punya ilmu. Di JCC banyak orang, banyak guru-guru saya. Bang Juma, Ustaz Sugi, dan yang lain, Bang Handi, semuanya. Tanpa harus disebutkan satu-satu.
Nah, karena memang ilmu itu tinggi, maka saya harus kumpul dengan orang yang punya ilmu. Gitu, itu intinya ya. Nah, mungkin habis ini ada lagi debat lanjutan. Setelah ini tergantung Daeng Handi ini ya, urusan Daeng Handi. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Silakan Bang Handi. Penutup terakhir. Ya, makasih Pak Ustadz Tata, Ustadz Juma, Dokter Rusema, Dokter Adi, Mas Karol, dan semua yang sempat speak tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, jamaah ACC tentunya. Semoga kita diberi ilmu, diberi kesehatan, tetap berjuang, tetap berdakwah, menyampaikan 1-2 ayat. Itu tugas kita semua. Dan semua juga netizen, saudara-saudara yang ada di live chat, tetap dukung channel Anda masing-masing di Julfikar Official. Catatan channel juga jangan lupa ya dikunjungi channel Ustadz kita, Julfikar Official. Salam Akal Sehat juga. Kunjungi juga channel Salam Akal Sehat, itu Ustadz kita. Saya ini ada, kita semua ini ada terinspirasi dengan Salam Akal Sehat, Julkifli M. Abbas. Saya sendiri tadinya menjadi netizen beliau, sehingga saya ada sekarang di sini, berguru terus. Terima kasih. Kita sudahi dulu. Habis ini kita format kembali diskusi yang lebih menarik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tutup aja. Udah ditutup semua ya. Untuk menghindari obrolan panjang, kita pindah dulu ke room depan untuk koordinasi lagi. Ya, ke room depan, ke room utama untuk koordinasi lagi. Karena di sini saya yakin belum steril, masih ada yang lain. Kita ke depan semua, oke? Go.